Recording in terhormat progress. Saudari Syahdatia Nabila selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Saudari Yolanda Putri Perdana selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas. Yang saya banggakan, seluruh pengurus HMP Kimia dan Pendidikan Kimia FMIPA UNESA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pelatihan desain jurnalistik dan videografi pada hari halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus HMP Kimia dan HMP Pendidikan Kimia FMIPA UNESA yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan pelatihan desain jurnalistik dan videografi. Pada hari pertama, sebelum memulai acara, izinkan saya Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, doa, dan diakhiri dengan penutup. Pertama, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara kedua, yaitu penyampaian materi tentang teori dasar yang akan disampaikan oleh Saudari Jihan Nabilah. Pada penyampaian materi teori dasar hari ini akan dibuka sesi tanya jawab setelah penyampaian materi kepada Saudari Jihan Nabilah. Kami persilahkan.
Soalnya pasien biru. Apa ini? Wah, kita lau mua ya. Itu teh, itu kan kalau naik. Terima kasih disampaikan kepada Saudari Jiana Dilah atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat ini. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab kepada seluruh pengurus HMB Kimia dan pengurus HMB Pendidikan Kimia FMIPA UNESA yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan dengan menekan fitur raise hand dan dapat disampaikan melalui kolom Zoom. Baik, untuk Saudari Nabila Hasna, dipersilakan untuk mengutarakan pertanyaannya. Baik,
Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya Nabila Hasna dari Departemen Sosling Himpunan Kimia UNESA. Saya ingin bertanya, apakah rule of third, rule of third objeknya itu harus di tengah? Terima kasih. Baik, dipersilahkan kepada rekan-rekan untuk bertanya. Baik, dipersilahkan. Mohon maaf, saya ulangi. Baik, dipersilahkan untuk Saudari Abid Iza untuk mengutarakan pertanyaannya. Izin bertanya, bagaimana sih kita menentukan angle yang pas untuk mengoperasikan kamera? Karena sejujurnya saya juga masih pemula untuk misal kayak memotret sesuatu dengan kamera gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita lanjut pada rundown berikutnya, yaitu penyampaian materi desain Canva yang akan disampaikan oleh Saudari Revi Puspita Sari. Kepada Saudari Revi, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian aplikasi Canva. Nah, yang pertama-tama kita membuka aplikasi Canva. Oke, ini tampilan menunya, beranda. Nah, di sini jika kita ingin membuat contohnya seperti membuat poster atau pamflet, itu bisa pilih ukurannya terlebih dahulu. Seperti biasa kan memakai ukuran A4. Nah, bisa pilih ukuran atau enggak bisa ketik. Setelah itu kita, nah di sini tuh di hasil pencariannya itu banyak. Jadi disesuaikan saja keinginan diri sendiri. Nah, misal saya mau pilih ini. Nah, di sini kita bisa ganti-ganti elemen atau elemen. Nah, kita bisa ketik sesuai elemen yang diinginkan. Untuk teksnya ini bawahnya ada yang besar, sedang, dan kecil. Nah, itu. Misal kalau sudah jadi atau sudah selesai, itu kita bisa unduh. Nah, unduhnya itu lewat ini. Kita bagian pojok kanan atas. Bukan. Oh, ya. Nah, ini tulisan unduh. Jadi langsung unduh nanti kesimpan ke galeri atau HP masing-mas. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Udah, Kak.
Dari materi yang disampaikan oleh Saudari Revi. Terima kasih kepada Saudari Revi atas materi yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada seluruh pengurus HMP Kimia dan HMP Pendidikan Kimia FMIPA UNESA yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaannya dengan menekan fitur raise hand atau dapat disampaikan melalui kolom Zoom. Saya izin membacakan pertanyaan dari Saudara Hani. Bagaimana cara kita dapat template poster atau PPT yang kita inginkan, walaupun sudah mengetik keyword yang kita inginkan, kadang tidak mendapatkan yang sesuai. Apakah Canva-nya harus pro dulu agar baru nemu? Baik, kepada Saudari Revi, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Dijawab untuk pertanyaan Saudara Hani. Untuk Canva-nya itu tidak harus pro. Tapi memang saat penulisan yang kita inginkan, misal membuat PPT itu memang tidak semua sesuai dengan template di Canva itu tidak sesuai dengan keinginan. Nah, jika ingin sesuai itu bisa menggunakan fitur elemen tadi. Jadi diketik, misal ingin membuat poster dengan tema kayak tanaman, jadi kan bisa di elemen tersebut cari tanaman-tanaman yang Kasih sekali lagi diucapkan kepada Saudari Revi atas jawaban yang telah diberikan. Untuk rekan-rekan yang lain dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dan izin mengingatkan kembali untuk presensi berada di kolom chat Zoom.
Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka saya lanjutkan untuk penyampaian materi desain Ibis Paint. Baik, saya ulangi lagi, dikarenakan ada yang ingin bertanya lagi, saya persilakan kepada Saudari Dwi Adinda untuk mengutarakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, kalau caranya membuat teks itu bisa 3 dimensi itu gimana ya? Kan terkadang itu ada Canva yang belum belum pro gitu. Kan biasanya kalau yang 3 dimensi itu yang udah pro gitu. Makasih. Mohon maaf untuk Saudari Dwi Adinda, untuk pertanyaannya boleh diketik di kolom Zoom chat. Karena untuk suaranya kurang terdengar. Izin menjawab untuk Kak Adinda, itu tidak bisa ya, Kak. Jadi bisanya itu secara manual. Jadi teksnya itu diduplikat, kemudian diberi efek yang ada di Canva itu. Baik, saya izin membacakan pertanyaan dari Saudari Bilkis Jihan, yaitu pertanyaannya, tadi sudah dijelaskan kalau ingin memperbagus poster atau pamflet itu bisa ditambah dengan elemen di Canva. Nah, bagaimana cara mengatur tata letak atau layout elemen-elemen tersebut supaya desain terlihat dan tidak terlalu penuh? Dimohon untuk Saudari Revi menjawab pertanyaan dari Saudari Bilkis Jihan.
Izin menjawab itu, Kak. Jadi untuk tata letaknya itu bisa ditaruh di spotlight. Nah, itu biasanya ada di atas. Jadi saat audiensnya itu melihat poster itu bisa langsung jadi tertuju langsung pada elemen tersebut. Misalnya poster juara. Nah, itu bisa ditaruh di tengah-tengah atau di atas agar ketika melihat itu bisa langsung tertuju pada itu tadi. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada saudari Revi atas jawaban yang telah diberikan. Untuk rekan-rekan yang lain, jika tidak ada pertanyaan, akan dilanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi desain IBIS Paint yang akan disampaikan oleh Saudari Bilkis Hanifah Kartini. Kepada Saudari Bilkis, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Permisi, mohon maaf sebelumnya tadi terdapat kendala di jaringan. Jadi saya lanjutkan. Jadi ini tampilan awal dari Ibisband. Lalu jika kalian ingin mengedit di Ibisband, kalian tinggal tekan My Gallery sini. Nah, nanti muncul nih dokumen-dokumen apa aja yang udah mau kalian edit gitu. Terus kalau semisal kalian mau import gambar, kalian bisa melalui tanda plus ini. Nah, tanda plus ini kalian tekan, terus habis itu import picture. Terus tinggal di scroll ke bawah, pilih yang mau kalian edit. Nah, di sini kan ada buat pelatihan ini. Ini contoh pakai ini ya. Nah, bentar. Ini sebenarnya Ibisband tuh bisa gratis. Kalau misal di HP tuh kalian kalau mau akses berkasnya tuh lebih gampang. Jadi kalian nanti bisa lihat iklannya dulu. Nah, kemudian tampilannya bakal kayak gini. Ini ukurannya udah pas banget sama file aslinya. Kemudian kalau semisal kalian mau hapus yang bagian tengah ini, kalian tinggal pergi yang ke menu bucket. Nah, menu bucket ini kalian pilih yang ini. Kemudian pilih warnanya yang ini. Nah, ini udah kehapus. Jadi ini tuh memudahkan kalian bikin template yang tengahnya bolong gitu loh. Kayak misal ID card, terus biasanya template buat repost. Karena ya kalau misal di Android itu kan template repost itu harus dibolongi gini. Beda sama yang di Apple itu tinggal kalian tempel aja dari Instagramnya. Itu. Kenapa kok nggak ngeditnya pakai Canva aja? Kalau misal pakai Canva itu nggak bisa bolong tengahnya, mungkin bisa, tapi kalian harus menata elemennya di pojok-pojok dulu, di pinggir-pinggirnya dulu gitu, baru bisa tengahnya itu bolong gitu. Kemudian kalian kalau misal mau gambar gitu, misal ini kita ke gambar sini. Gambar sini kalian tinggal tekan ke edit. Nah, kalau misal kalian mau mewarnai gambar ini tuh gampang banget. Kalian nggak perlu coret satu-satu, tapi pastikan ini kan ada yang namanya line art ya. Line artnya tuh harus nyambung. Kalau misal putus, itu bakal kayak gini nanti jadinya. Nah, ini kan aku niatnya yang sebelah sini tuh warna putih, tapi karena ada garis yang masih nyambung, apa sih, masih mutus, belum nyambung, jadinya tuh warnanya nyampur ke yang niatnya warna putih itu tadi. Kalau semisal kayak ke mata ini kan matanya bulat sempurna ya. Jadi kalau misal kalian tekan, loh, warna itu langsung masuk ke lingkaran itu tadi. Beda kayak yang di bulunya si serigala ini tadi. Bulunya serigala ini tadi. Kalau misal bulunya serigala ini tadi langsung kecampur karena ya ada garis yang gak nyambung gitu loh. Jadi kalau mau warnanya langsung kalian harus mastiin garisnya tuh nyambung dulu gitu. Terus untuk brush tuh bisa diakses di sini. Terus kalau kalian mau lihat brush-brush yang lain, kalian bisa tekan yang ini. Nah, kalau misalnya di HP itu tuh ini nggak bisa keakses semua. Bisa keakses kalau kalian lihat iklan dulu. Nah, tapi gratisnya itu nggak setiap hari gitu, 24 jam enggak. Paling bentar tuh 4 jam. Kadang tuh bisa lama banget 18 jam. Jadi nggak perlu premium dulu buat mengakses Ibisband ini. Gitu. Terus habis itu
itu ini buat penghapus, kemudian ini buat memperhalus, dan di sini ada fitur kalau semisal kan ini kan buat gambar manual, dan gambar manual tuh kadang garisnya itu nggak bisa tajam gini kan. Nah, itu kalian bisa pergi ke pengaturan sini. Kalian tekan aja yang force fade ini. Tapi kalau di HP tuh bisa pentajam ujung gitu. Baru nanti kalian. Nah, ini kan jadinya lebih rapi kan garisnya. Ada yang tajam ujung-ujungnya sini. Kalau misal mau agak tajaman dikit juga bisa pilih menu lain yang bentuk ini. Kemudian kalian coret sini. Nah, tuh. Jadi bentuknya kayak lebih rapian yang bawah gitu loh. Garisnya dibandingkan yang atas. Soalnya yang atas ini masih kalian tadi pakai yang ini, yang tumpul. Kalau yang ini buat yang tajam gitu. Kemudian kalau kalian mau bikin garis lebih lurus lagi bisa pakai ini sih. Pakai yang garis ini atau enggak ini. Kalau yang ini tuh buat yang bentuknya cenderung ada sudut. Tapi kalau yang ini buat yang tumpul. Nah, yang tumpul tuh biasanya ini. Ini juga bisa langsung gonta-ganti brush di sini. Kalau misalkan ini nggak cocok ya, karena ini kan tajam ujungnya. Nanti itu kelihatannya patah-patah. Jadi kalau misal pakai brush tekstur pen ini kayak yang emang dari sana ujungnya udah tajam, itu tuh bakal patah-patah hasilnya. Jadi kalian kalau bisa mau bikin garis langsung, mending pakai yang rounded aja. Gitu. Nah, ini kayak gini. Ini pakai garis yang agak lurus ini, yang nggak ada tajamannya. Tapi beda kalau misal kalian pakai yang tajam gitu. Ini yang tajam kayak gini. Nah, gitu. Terus habis itu kalau yang misal rounded itu tadi itu bentukannya kayak gini. Nah, jadi agak lebih susah diatur ya. Cuma bisa kalau kalian mau naikin, turunin, puter-puter gini bisa tuh. Yang ini juga enggak. Nah, kalian harus di checklist dulu. Kalau misal udah di checklist gini berarti udah nggak bisa diedit ya. Gitu. Terus kalau mau bentuk lain juga bisa yang lingkaran. Biasanya aku pakai lingkaran buat sketsa doang. Nah, gini jadinya. Begitu. Kemudian kalau mau nambah teks di sini juga bisa. Misal kayak yang nah ini. Gini. Nah, terus nanti kalian pilih fontnya juga bisa. Di sini juga bisa import font ya. Tinggal pergi ke plus gini. Tapi sayangnya belum download font baru sih. Terus habis itu gini. Kemudian buat size juga bisa diatur. Dan stylenya juga bisa. Ini buat background, terus ini buat spacing. Dan kalau mau hapus ya ke sini. Gitu. Mungkin itu saja pemaparan materi mengenai IBISPEN. Luar biasa ya materi yang telah disampaikan oleh Saudari Bilkis. Terima kasih kepada Saudari Bilkis atas materi yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada seluruh pengurus HMP Kimia dan HMP Pendidikan Kimia FMIPA UNESA yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan dengan menekan tombol raise hand atau dapat disampaikan melalui kolom Zoom.
Baik, kepada Saudari Dublin dipersilakan untuk mengutarakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Zia dari Departemen Penalaran Ilmiah. Izin bertanya, untuk aplikasi eBasePen ini kan ada fitur-fitur layer sama kayak shading gitu ya. Nah, gimana sih cara atau tutorial buat pemula teknik mewarnai atau shading yang bagus, lalu kemudian penggunaan layer itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau layer gini misal, ini kan tadi yang tak warnain bagian matanya ya. Itu kamu tinggal tekan plus sini. Nah, permasalahan yang sering dialami adalah kita itu mau gradien warna, tapi out gitu loh dari warnanya itu tadi. Itu kalian tinggal pakai fitur yang panah ke bawah ini, sambungin ke warna yang tadi. Jadi kayak gini. Buat warnanya pasti milih yang lebih gelap kan. Nah, itu kalau misal nemu warna yang bagus lagi, kalian bisa langsung nyeret warnanya ke sini. Nah, itu. Habis itu nanti tinggal dipakai biar ingat, biar warnanya tuh selaras. Jadi nggak perlu nanda-nandain warna tiap titiknya lagi. Terus habis itu kita pergi ke menu sini. Nah, ini kita pilih brushnya. Brushnya buat gradien itu biasanya aku pakai yang lebih kasar. Kan kalau yang ini tuh halus, karena aku pakai yang felt tip pen ini atau enggak tip pen soft. Tip pen hard itu ya bagus juga sih, cuma aku lebih nyaranin tip pen soft atau enggak ya felt tip pen ini gitu. Kalau yang tip pen tuh cocok buat yang ujung-ujungnya agak runcing, tapi kalau yang tip pen ini cocok yang agak rounded gitu, yang mau langsung. Nah, habis itu kalau buat gradiennya bisa pilih yang ini. Ini kan agak basah. Ini tuh tinggal diwarnain aja. Sorry, ininya masih nyala. Kelihatan ya, saya tak bikinin warna yang kontras. Nah, ini kan nggak out kan dari garis-garis, apa nih, dari garis-garisnya gitu. Jadi kalau mau gradien gampang. Nih, agak ituin, besarin ukurannya. Nah, ini kan nggak keluar dari garis-garisnya. Karena ya ini nyambung, ini sama ini nyambung. Ini juga bisa dipakai buat ngubah bentuk gambar. Biasanya kalau gambar kan kotak, kalian mau bentuk gambar yang lingkaran. Tinggal aja yang lingkaran taruh di atas, gambarnya taruh di bawah. Nanti gambarnya jadi bentuk lingkaran. Nah, ini fitur ini bisa dipakai buat setting apa nih namanya shadownya juga, settingnya juga tuh. Ini misal kayak di bawahnya ini sih. Jadi nambah layer, Ini pindah ke bawah dulu. Terus nanti kalian pilih warna yang mau buat settingan. Nah, ini juga bisa ngatur opacity-nya. Ini kalau misal opacity-nya mau diperkecil, jadi bisa di sini juga. Terus buat settingnya bisa lagi. Loh, ini kenapa nggak bisa masuk di atasnya ya? Soalnya layernya ada di bawahnya. Tapi kalau ini tadi layernya harus di atasnya. Karena kenapa? Karena kan buat gradien. Gitu. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah baik, terima kasih.
Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Saudari Bilkis atas jawaban yang telah diberikan. Untuk rekan-rekan yang lain ingin bertanya dipersilahkan dan izin mengulangi. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilahkan dan izin mengingatkan untuk absensi berada di kolom chat Zoom. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Tidak terasa penyampaian materi pelatihan desain dan jurnalistik pada hari pertama telah selesai. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian penugasan. Untuk penugasan pelatihan desain dan jurnalistik, hari pertama ini yaitu membuat satu poster dan satu artikel setiap departemen. Tema setiap departemennya berbeda menyesuaikan dengan pembagian dari Departemen Kominfo dan sesuai dengan SOP Kominfo. Dengan waktu pengumpulan maksimal H+7, terhitung hari ini yang dikumpulkan pada link Google Drive yang akan kami kirimkan. Untuk penugasan lebih lanjut akan kami kirimkan di grup kabinet. Mohon maaf, izin mengulangi dan merevisi. Untuk penugasan di hari pertama hanya pamflet saja. Baik, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Diharapkan semua pengurus untuk menyalakan kameranya. Baik, akan saya hitung. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sebelum menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Nuril Anwar.
Kepada Saudara Nuril dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في الشقراء عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Saya, Siska Lorita, selaku MC, Master of Ceremony, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Cas aku, Udah. Sabar.